Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Salam sehat buat kita semuanya. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 8? Ibu berharap kamu semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini Rabu 17 Maret 2021 kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Rismawati Malau SPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana hasil atau bagaimana pekerjaanmu selama 1 minggu yang lalu, yaitu kita mengadakan ujian tengah semester. Apakah anak-anak Ibu mengerjakannya dengan baik? Iya, Ibu yakin anak-anak Ibu pasti mengerjakannya dengan baik, penuh semangat. Sehingga hasil yang kami terima juga nanti pasti hasil yang memuaskan. Setelah kami memeriksa hasil ujianmu nanti, pasti guru-gurumu penuh semangat karena kamu juga mengerjakannya dengan baik, ya bukan? Nah, hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai teks persuasif. Teks persuasif. Nah, kalau pada minggu yang lalu, minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks ulasan, hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai teks persuasif. Ya. Nah, baik anak-anak Ibu. Adapun KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 313, yaitu mengidentifikasi jenis, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang dibaca dan didengar. Itulah KD kita pada pagi hari ini. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita, apa kira-kira tujuan pembelajaran kita dari materi kita ini? Nah, anak-anak Ibu, di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Nah, sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian teks persuasif. Yang kedua, memahami tujuan teks persuasif. Dan yang ketiga, memahami ciri-ciri teks persuasif. Jadi anak-anak Ibu, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dari teks persuasif ini. Yang pertama, sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu memahami apa itu teks persuasif. Yang kedua, memahami tujuan dari teks persuasif, dan yang ketiga, memahami ciri-ciri teks persuasif. Baik, anak-anak Ibu, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita layak mengucap syukur kepada Sang Pencipta karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan keselamatan sampai saat ini, sehingga kita bisa ikut ambil bagian dalam pembelajaran kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Sang Pencipta lewat doa kita. Baik, anak-anak Ibu, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa sumber segala kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat segala penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh ikut ambil bagian dalam pembelajaran hari ini. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami. Bukalah pintu hati dan pikiran anak didik kami. Berikan mereka roh kebijaksanaan, roh kemampuan, agar mereka semakin bijaksana dan mampu ya Tuhan untuk menerima segala materi yang kami berikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru yang saat ini Tuhan sedang melaksanakan pembelajaran, baik itu yang pembelajaran daring maupun yang pembelajaran luring. Kiranya Engkau berkati segala usaha, segala upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi dan menyapa anak didik kami lewat pembelajarannya masing-masing. Tuhan, kami juga tak henti-hentinya berdoa buat orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini Tuhan sedang mencari nafkah. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan mereka keselamatan, Engkau berikan mereka rezeki yang secukupnya. Cukupkan ya Bapa segala apa yang mereka butuhkan, karena Engkau tahu Bapa apa yang mereka butuhkan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat Bapak dan Ibu pengurus yayasan kami, Yayasan Don Bosco KAM. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka keselamatan, roh kebijaksanaan, agar mereka semakin bijaksana dan mampu dalam membimbing kami. Dan juga yayasan kami ini Tuhan, tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di mana Tuhan pada saat ini Yayasan Perguruan Don Bosco KAM, sekolah-sekolah yang ada di naungannya ya Tuhan, sedang menerima siswa baru. Kiranya Engkau bukakan pintu hati orang tua ya Tuhan, agar mereka berkenan mendaftarkan, menitipkan anak-anak mereka, mempercayakan anak-anak mereka untuk kami didik di sekolah yang ada di bawah Yayasan Naungan Don Bosco KAM. Semoga ya Tuhan pada tahun pembelajaran yang baru, semua target untuk sekolah-sekolah terpenuhi, dan semoga ya Tuhan untuk tahun pembelajaran yang baru, pembelajaran secara tatap muka sudah bisa kami laksanakan di sekolah. Tuhan, saat ini Tuhan kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkuasa atas segala kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat yang datang daripada-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan melalui perantaraan Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita doa. Salam Maria, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita sudah menyerahkan segala kehidupan kita, segala rencana kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita tadi. Ya, semoga semua harapan-harapan kita bisa dikabulkan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan kembali ya untuk membahas lebih dalam materi kita, yaitu mengenai teks persuasif. Baik, di awal tadi sudah Ibu katakan ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, sesudah pembelajaran ini nanti kita diharapkan mampu memahami apa itu teks persuasif. Yang kedua, itu tujuan, dan yang ketiga, ciri-ciri teks persuasif tersebut. Maka kita lihat satu persatu. Yang pertama itu teks persuasif. Ya. Nah, apa itu teks persuasif? Persuasi
Nah, kata persuasi, mengajak, membujuk, mempengaruhi. Nah, berarti kalau seperti itu, ya, kalau kamu sudah tahu dasarnya bahwa persuasi atau persuasif itu adalah mengajak, membujuk, mempengaruhi. Berarti kamu nanti sudah memahami bahwa dalam teks persuasif itu ada kata ajakan, ada kata bujukan, ya, ada kata yang bisa mempengaruhi, ya. Nah, kita lihat di situ teks persuasif adalah suatu teks yang isinya berupa ajakan atau membujuk atau mempengaruhi pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ucapkan. Jadi dalam teks persuasif itu nanti kita banyak menemukan kata ajakan, bujukan, ya. Ayolah, marilah, segeralah. Nah, jadi nanti kata-kata ini banyak kita temukan dalam teks persuasif. Ya, karena teks persuasif itu tadi adalah suatu teks yang isinya berupa ajakan, bujukan, ya, mempengaruhi pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ucapkan. Nah, teks ini dibuat berdasarkan pemahaman atau asumsi bahwa asumsi itu sama dengan pandangan, ya. Asumsi pandangan, ya, bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia bisa berubah-ubah. Artinya, ya, dikatakan di sini bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia bisa berubah-ubah. Nah, artinya demikian. Nah, mungkin sebelum kamu membaca teks itu, ya, kamu masih misalnya belum mau mengonsumsi sayur, tetapi sesudah kamu itu membaca satu teks tersebut, yaitu teks persuasif itu, yang dulunya kamu itu malas untuk mengonsumsi sayuran, nah sesudah kamu membaca teks itu akan berubah pandanganmu. Inilah yang dikatakan tadi bahwa setiap manusia itu pandangan atau pendiriannya itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi di dalam teks persuasif ini nanti anak-anak ibu banyak kita temukan kata-kata ajakan. Misalnya, ayolah, marilah, makanlah, ya, lakukanlah. Banyak di sana kata-kata ajakan yang kita temukan. Nah, jadi intinya yang perlu kamu ingat di situ bahwa teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan, teks yang berisi bujukan yang bisa mempengaruhi, ya, pembaca. Siapa yang mempengaruhi? Ya tentu penulis. Nah, artinya sesudah membaca teks yang kamu buat itu seseorang itu bisa berubah, ya. Berubah dalam hal ini bukan berubah menjadi hal yang negatif. Ya tentunya yang diharapkan adalah perubahan yang positif. Seperti yang Ibu katakan tadi, ya. Misalnya kamu itu dulunya itu malas untuk mengonsumsi air putih, ya kan? Kita disarankan paling tidak itu 8 sampai 12 gelas per hari, ya, atau setara dengan 2 liter. Itulah air putih yang harus kita konsumsi. Nah, tapi mungkin selama ini kita tidak menghiraukan itu atau kita mengabaikan. Nah, tetapi ketika kamu dihadapkan atau ketika kamu anak-anak ibu membaca satu teks, ya, yaitu teks persuasif, di mana di sana dipaparkan nanti dijelaskan, diajak bagaimana itu kita itu apa hal positif yang kita dapatkan ketika kita mengonsumsi air mineral atau air putih yang cukup. Nah, itu akan berubah pandanganmu. Seperti itu dia anak-anak ibu. Jadi intinya bahwa teks persuasif adalah suatu teks yang isinya berupa ajakan, bujukan, pengaruh, ya, agar pembaca mau melakukan atau mengikuti apa yang penulis ucapkan. Jadi
Anak-anak Ibu, kalau di sana ada itu kamu menemukan teks, banyak kata-kata ajakan ya, mempengaruhi, membujuk kan seperti itu dinamakan sebagai teks persuasif. Ingat saja bahwa persuasif itu adalah mengajak, membujuk, mempengaruhi. Baik, itulah dia pengertian dari teks persuasif. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu tujuan teks persuasif. Nah, namanya tujuan. Untuk apa? Kan seperti itu ya, Nak ya. Kalau dikatakan tujuan, itu berarti untuk apa dibuat ya. Sama dengan kita makan. Pasti ada tujuannya. Untuk apa? Kan seperti itu. Untuk apa kita makan? Ya, tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Nutrisi dalam tubuh kita seperti itu kan. Nah, jadi sama halnya dengan ini, tujuan dari teks persuasif itu untuk apa? Artinya untuk apa tuh dibuat teks persuasif? Ya. Adapun tujuan dari teks persuasif ini adalah untuk membujuk atau mempengaruhi pembacanya agar mempercayai dan melakukan apa yang penulis sampaikan di dalam teks yang ditulis. Nah, tadi kan bahwa persuasif itu adalah membujuk, mengajak, mempengaruhi, kan seperti itu ya anak-anak Ibu ya. Jadi tujuan dari teks persuasif ini adalah untuk membujuk, untuk mempengaruhi pembaca agar mempercayai dan melakukan apa yang penulis sampaikan di dalam teks yang ditulis. Nah, bagaimanalah cara dia di situ untuk benar-benar bisa meyakinkan pembaca sehingga dia mau melakukan apa yang ditulis oleh penulis. Pembaca itu benar-benar mau melakukan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ya kan? Nah, teks persuasif harus disertai dengan bukti dan data-data pendukung yang kuat. Artinya, bagaimanalah kamu bisa meyakinkan orang lain yang membaca teksmu itu, maka di sana harus ada bukti-bukti, data-data yang bisa meyakinkan seperti itu, Nak. Nah, makanya kan banyak itu dibuat apanya ya. Misalnya dulu saya sebelum mengonsumsi air putih ya, pinggang saya sering sakit kan seperti itu. Tapi sesudah saya rajin mengkonsumsi, di sana ada bukti-bukti yang nyata seperti itu. Jadi untuk apa itu bukti itu ataupun data-data itu? Yaitu untuk mendukung, untuk meyakinkan orang yang membaca teks yang kamu buat seperti itu. Ya, misalnya manfaat air lemon untuk kesehatan. Nah, itulah misalnya judul teks persuasifmu. Maka pada bagian awal nanti ya kamu jelaskan lemon itu seperti apa. Pada bagian yang kedua itu manfaatnya itu. Lalu nanti kamu berikan contoh-contoh ya. Bahkan kamu bisa mencontohkan memang kalau itu sudah kamu konsumsi seperti apa hasilnya. Nah, yang tujuannya itu agar orang yang membaca tulisan yang kamu buat itu benar-benar yakin, benar-benar mau melakukan, mau melaksanakan dengan apa yang kamu tulis ya. Tentu kan ketika kita menulis satu teks itu, yaitu teks persuasif itu, harapan kita yaitu agar orang lain yang membaca tulisan kita itu kan dia mau melakukan seperti apa yang kita tulis. Nah, bagaimana cara kita untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan pembaca itu? Tentu kita harus membuat bukti-bukti, membuat data-data yang kuat, yang akurat ya, sehingga mereka yakin dengan apa yang kita tulis tersebut. Ya, kalau sekarang ini kan sikit-sikit minta buktinya, kan seperti itu ya, Nak. Nah, saya sudah sembuh, manalah buktinya? Nah, lalu kita katakan, ya saya dulu seperti ini, ya. Tetapi setelah saya lakukan ini, setelah saya rutin begini, nah itu dia. Nah, sama halnya Ibu contohkan nih. Nah, ini juga, ini ada apa ya? Ini bukan kalung emas ya, Nak ya.
bukan kalung berlian ya. Tapi ini dan bukan juga untuk fashion atau gaya-gaya semata bagi ibu. Nah, ini adalah kalung kesehatan ya. Bukan berarti ibu di sini mau promosi seperti itu kan. Biar kamu langsung bisa mengetahui oh seperti itu yang dimaksudkan oleh Ibu Malau teks persuasif itu. Nah, ini adalah satu kalung kesehatan dari produk MNC ya. Nah, jadi sebelum ibu membeli produk ini, ya kan? Nah, teman sih sudah menawarkan. Nah, tetapi saya belum yakin. Dia bahkan sudah membuat contohnya. Saya dulu seperti saya suka pening, saya suka itu kalau di bawah AC, ya kalau berjalan terlalu lama di bawah paparan sinar matahari, saya suka pening. Tetapi dengan sesudah memakai ini, ya itu semuanya hilang katanya. Tapi saya belum puas dengan penjelasan teman saya. Saya searching nih di internet, ya manfaat kalung pendan ini kan. Nah, di tulisan itu dijelaskan semua, banyak bukti-bukti, banyak contoh-contoh yang real, yang sudah nyata, sehat. Nah, akhirnya saya terpengaruh, saya akhirnya membeli ini dan menggunakannya. Ya memang puji Tuhan ya, ada manfaatnya bagi saya seperti itu ya. Nah, jadi itu dia, harus disertai dengan bukti-bukti yang bisa meyakinkan agar orang lain mau melaksanakan apa yang penulis tuliskan. Nah, jadi tujuan dari teks persuasif itu adalah untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca. Untuk bisa kamu membujuk atau mempengaruhi pembaca itu atau meyakinkan pembaca itu, kamu harus membuat bukti-bukti, data-data pendukung yang kuat, sehingga nanti orang yang membaca itu lebih yakin untuk melaksanakannya. Baik, anak-anak ibu. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu ciri-ciri teks persuasif. Nah, seperti apa dia ciri teks persuasif ini? Nah, masing-masing teks ini pasti memiliki ciri yang berbeda. Teks berita, teks puisi, teks eksplanasi, teks ulasan, ya, itu semua punya ciri tersendiri. Ya, sama halnya dengan kita. Masing-masing kita punya ciri-ciri yang berbeda seperti itu ya, anak-anak ibu. Nah, jadi dari ciri-ciri ini sebenarnya nanti kamu sudah mengetahui, oh ini ya, ini pasti teks eksplanasi nih, ini pasti teks berita, ini pasti teks ulasan, ini pasti teks persuasif, ini pasti teks eksposisi, seperti itu dia. Dari mana kita ketahui? Yaitu dari ciri-ciri. Maka kita akan perhatikan dulu ciri-ciri teks persuasif. Adapun ciri-ciri teks persuasif adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama, teks persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Jadi ketika kamu menemukan satu teks yang ada di sana dibuat alasan-alasannya, ada disertai dengan bukti-bukti, itu adalah teks persuasif. Ya, karena beda kan teks persuasif dengan teks berita. Ya, jadi ketika kamu menemukan suatu teks yang ada di sana alasan-alasan yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti, itu adalah teks persuasif. Karena tadi ciri yang pertama dari teks persuasif adalah teks persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Baik, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, teks persuasi berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Nah, teks persuasi berusaha meyakinkan pembaca. Itulah tadi dengan ya bukti-bukti yang tadi ya.
Bagaimana dia bisa meyakinkan pembaca agar mau melakukan ataupun melaksanakan seperti apa yang diinginkan oleh si penulis, ya. Jadi teks persuasi itu berusaha meyakinkan pembaca, ya. Bagaimana usahanya? Itulah tadi harus disertai dengan data-data, disertai dengan bukti-bukti yang jelas yang bisa mendukung, ya, teks yang dibuat, sehingga orang yang membaca teksnya itu lebih yakin, ya, atau orang yang membaca teks yang dibuat itu lebih yakin dengan apa yang dituliskan kalau sudah ada data-datanya, sudah ada bukti-bukti yang mendukung. Nah, jadi teks persuasi berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Dengan apa? Itulah yang Ibu katakan di awal tadi, dengan data-data dan bukti-bukti yang kuat. Nah, baik. Yang berikutnya, yang ketiga, teks persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri dari teks persuasi, ya. Kata-kata ajakan ini tidak akan kamu temukan dalam teks eksplanasi, ya. Tidak akan kamu temukan dalam teks berita. Nah, jadi dalam teks persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan. Namanya membujuk, mengajak, mempengaruhi. Berarti kan kata yang digunakan di sana tentu kata-kata ajakan. Misalnya, ayo, mari, lakukanlah, ya kan? Ayolah, marilah, konsumsilah, lakukanlah. Kan? Seperti itu dia. Ya, jadi teks persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan, ya kan? Nah, sehingga nanti dalam aspek kebahasanya juga kita banyak menemukan kalimat perintah. Itu nanti kalau kita sudah masuk ke aspek kebahasaannya, ya. Nah, jadi ciri yang ketiga dalam teks persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan. Ya, misalnya ayolah, marilah, lakukanlah, konsumsilah. Itu kan semua kata-kata yang mengajak. Ya, karena dasarnya tadi bahwa teks persuasi itu adalah teks yang membujuk, mengajak, mempengaruhi. Itu dia ciri yang ketiga. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ciri yang keempat. Teks persuasi biasanya menghindari konflik ataupun permasalahan agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Jadi di sini dihindari konflik. Artinya misalnya makanan inilah yang lebih bagus dibandingkan makanan yang lain. Itu kan sudah menghadirkan konflik, ya. Jadi untuk apa? Ya, agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Begitu dia. Nah, jadi harus dihindari konflik ataupun permasalahan. Itu dalam teks persuasif. Baik, anak-anak Ibu, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai teks persuasif. Namun sebelum Ibu menutup, ya, dengan pantun, ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, di awal sudah Ibu katakan ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, ya, memahami pengertian teks persuasif. Yang kedua, tujuan teks persuasif. Dan yang ketiga, ciri-ciri teks persuasif. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini, ayo sama-sama kita menyimpulkannya, nak, yuk. Ya, karena kan sesudah pembelajaran ini, sesudah dijelaskan, kamu diharapkan mampu, kan seperti itu ya, anak-anak Ibu? Baik, apa tadi itu pengertian teks persuasif? Yo, siapa yang bisa? Iya, bahwa teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan, bujukan yang mempengaruhi
agar pembaca mau melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh penulis itu. Jadi teks persuasif tadi adalah teks yang membujuk, mengajak, mempengaruhi. Itu intinya ya nak. Baik, yang kedua yaitu tadi tujuan. Apa itu tujuan dari teks persuasif? Nah, tujuan dari teks persuasif adalah mengajak, membujuk, mempengaruhi pembaca agar mau melakukan seperti apa yang diharapkan oleh si penulis. Maka untuk bisa mencapai tujuan tersebut dalam teks persuasif itu harus disertai dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang bisa mendukung, yang bisa meyakinkan oleh pembaca. Baik, yang ketiga tadi yaitu mengenai ciri-ciri teks persuasif. Nah, yang pertama, teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan, bujukan. Nah, yang kedua, dalam teks persuasif banyak terdapat kata-kata ajakan. Ya, misalnya ayolah, marilah, konsumsilah, jadikanlah. Nah, semua kata-kata ajakan. Lalu yang ketiga, ya, dalam teks persuasif harus disertai dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat. Dan yang terakhir, dari ciri teks persuasif itu apa? Iya, teks persuasif menghindari konflik agar pembacanya lebih yakin, sehingga kesepakatan antara penulis dan pembaca bisa tercapai. Ya kan? Demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan pantun kepada kamu. Semoga dari pantun ini kamu bisa termotivasi. Ya, anak-anak Ibu. Bambu kuning dibuat kursi, bambu untuk layang-layang. Kalau kita, anak-anak Ibu, banyak prestasi, ayah Ibu akan senang. Beras putih dalam guni, panjang ekor ikan pari. Jadilah anak yang berani, tunjukkan bakat potensi diri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa diterima oleh anak-anak Ibu dengan penuh semangat. Ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3 hal di bawah ini. Yang pertama, selalu menggunakan masker dengan cara yang benar. Yang kedua, menjaga jarak. Ya. Yang ketiga, di rumah saja. Dan yang keempat, selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Dan yang paling utama adalah selalu berserah kepada Tuhan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, terhindar dari COVID-19 ini, sehingga kita tetap bisa menikmati segala karya Tuhan kepada kita. Terima kasih buat kebersamaannya hari ini. Tetaplah semangat buat anak-anak Ibu. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih.